Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian, hari ini Minggu 11 April 2021. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes, bab 20, ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, Yesus itu sabar ya. Murid-muridnya yang dekat dengan dia, yang mengalami Tuhan Yesus saja, untuk percaya penuh membutuhkan waktu. Ini diceritakan Thomas yang belum mengalami penampakan Yesus yang bangkit, tidak percaya. Rasul Tuhan yang mengalami Tuhan itu saja tidak langsung percaya, masih ragu. Maka janganlah terlalu berkecil hati. Kalau kadangkala kita mungkin ragu, mempertanyakan Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting tidak berkhianat, yang penting tidak murtad. Nah, yang penting tetap di jalurnya, menyirami iman kita dengan doa-doa. Tuhan itu sabar, seperti yang dilakukan pada Thomas ketika dia tidak percaya, disuruh mendekat, suruh mencucukkan tangannya, suruh membuktikan, sungguh ditemani supaya Thomas itu percaya. Nah, semoga sebagai orang tua di masa pandemi ini mendidik iman anak, ayo gimana, nggak mudah toh? Makin nggak mudah, maka semoga kita sabar menemani anak-anak kita pelan-pelan, sungguh-sungguh dengan hati yang sabar, sehingga sungguh anak kita bertumbuh dalam iman. Memang pelajaran itu juga penting, namun iman juga penting supaya anak kita kuat luar dalam. Dan untuk pendidikan iman ini butuh perjuangan,
butuh kesabaran. Semoga teladan Yesus di mana muridnya sendiri saja ragu-ragu, tidak percaya. Semoga kita semua juga pelan-pelan mendampingi, membina, mengarahkan anak-anak kita untuk bertumbuh dalam kepercayaan, di dalam iman, sehingga sungguh iman anak-anak kita terjaga, terpelihara, bahkan bertumbuh di dalam Tuhan, dan semoga berbuah dalam hidup harian mereka menjadi pribadi-pribadi yang beriman, yang kuat menghadapi kesulitan dan tantangan di masa yang istimewa tidak mudah ini. Tuhan menemani dengan sabar, Tuhan membimbing kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.